menganalisis sama saja. Kamu bisa menganalisis tapi kamu tidak bisa melihat sama saja tuh. Mata mendapatkan informasi, ulil absar mendapatkan informasi dicerna oleh ulil nuha. Di ulil nuha kemudian dicerna oleh di ulil albab. Kemudian muncullah produk aerodinamis misalkan pesawat terbang yang dilakukan, yang ditemui oleh B.J. Habibie. Ini contoh kemujizatan Al-Quran yang nyata. Tank baja surah An-Naml, nanti kamu cari ya. Ada tank baja di surah An-Naml. Kemudian ada konsep apa? Itu kecepatan secepat kilat, secepat cahaya. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Isra. Loh, Ustaz kok tahu? Tahu lah, dosen agama masa ada tahu. Dosen agama itu kan keren-keren. Kemudian konsep apa lagi? Ada semua bukti ilmiah, dan itu coba kamu nanti di akhir kuliah ini kamu harus cari ya. Al-Quran, ayatnya Al-Quran apa, kemudian temuannya apa, kamu harus cari itu. Kemudian kemujizatan tasyri'. Nah, kemujizatan tasyri' itu kemujizatan syariat, bahwa ada syariat-syariat yang punya nilai untuk kehidupan masyarakat yang akan datang. Contohnya tentang wudu. Syariat wudu ini kan sudah ada sejak dulu. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn, seterusnya. Ini tentang wudu, bahwa dalam wudu Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu dalam keadaan suci dan bersih. Suci dan bersih. Kenapa yang dibasuh pertama kali tangan? Kenapa? Ada yang tahu kenapa yang dibasuh pertama kali tangan? Kita harus tangan dulu kan gini. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa yang dibasuh pertama kali tangan? Kenapa? Kenapa yang dibasuh pertama kali tangan? Harus jawab kamu karena direkam. Kenapa yang dibasuh pertama kali tangan? Karena tangan ialah tempatnya kotor, tangan tempatnya interaksi, tangan tempatnya melaku, semuanya berada di tangan. Makanya harus dicuci. Astagfirullahaladzim. Kamu harus jawab nak. Oke. Jadi tangan itu, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wudu untuk bersihkan tangan pertama kali. Karena tangan itu tempatnya kotoran. Tempatnya kotoran, tempatnya kita kalau melakukan semua apapun itu ada di tangan. Kamu pegang sesuatu apa di tangan. Kemudian ketika basuh tangan, ingat ketika basuh tangan itu yang dibasuhkan dari mulai tangan hingga siku, atau dari siku hingga jari jemari. Yang benar dari jari jemari hingga siku, atau siku hingga tangan. Dari tangan ke siku. Benar. Berarti selama ini wudhu kamu salah kalau dari siku ke tangan. Yang benar itu dari tangan ke siku, gini cara basuhnya. Cara basuh tangan, bukan gini. Kalau gini kotorannya tidak turun lah. Kenapa tidak turun? Karena kotoran yang pertama kali ada itu ada di jari jemari kita, ada di ujung kuku kita. Kalau kita bersihkan kemudian kita buang ke sini, itu akan hilang.